to YouTube my channel Aisawkar Indonesia. Have a nice day. Semua suka. Have a nice day. Oke, jadi kali ini kita itu bakalan membahas 5 fakta ya guys ya. 5 fakta soal agen Hawker Ice Indonesia. Untuk pertanyaan-pertanyaannya ini bakalan kita bahas secara mendetail dalam satu video ini ya. Jadi kalian harus like, comment, dan juga subscribe ya. Pertanyaan pertama itu ada yang nanya kayak gini nih, untuk modal atau deposit gimana kak? Transfer atau COD? Soalnya takut banyak penipuan. Nah, sering banget kan ya yang takut akan penipuan. Nah, kalau di kita untuk deposit dan juga untuk modal awal, kita itu selalu menggunakan metode COD ya. Kalau misalkan ada info mengenai agen Hawker itu menggunakan via transfer, itu tuh bukan kita sayang ya, itu kalian bisa curiga lah, boleh curiga ya, karena memang kalau kita ini resmi pastinya COD gitu ya, pasti COD. Saat freezer atau sepedanya datang, kalian bisa langsung deposit atau kasih langsung tuh modalnya ya, seperti itu. Karena kita itu selalu memakai metode COD ya, bayar di tempat, ada barang ada uang, di situ kita metodenya seperti itu ya. Untuk selanjutnya kita masuk di pertanyaan kedua. Ini biasanya juga sering banget ditanya ini sama para kakak-kakak semua yang mau join jadi agen. Berapa sih modal untuk jadi agen Hawker Ice Indonesia nih? Nah, itu sering banget ditanyain ya. Untuk modalnya sendiri itu ya, tiap daerah atau setiap distributor itu pastinya berbeda ya. Karena memang setiap di wilayah pasti punya harga jual yang berbeda-beda ya. Jadi untuk kita tim-tim I sendiri pun nggak bisa menentukan berapa besarnya modal yang kakaknya bakalan berikan, karena memang pada dasarnya kalian itu memang harus konfirmasi dulu melalui akun sosial media kita, melalui admin-admin kita, melalui tim kita, biar nanti kakaknya bisa tahu berapa sih sebenarnya untuk modal di setiap distributornya, karena kita sendiri pun nggak bisa mematoki. Jadi kalian harus banget konfirmasi ke tim kitanya. Next, pertanyaan ketiga itu ada yang bertanya kayak gini, 30 hari kerja sama dengan kalian itu sebenarnya itu tidak seperti itu ya kakak ya. Namanya orang usaha itu tidak seperti orang bekerja ya. Dan untuk bekerja jadi agen atau jadi hawker, walaupun kalian yang mau libur normal seperti pada banyakan orang lainnya yang sebulan 4 kali, nah itu boleh aja. Atau kalian mau full jualan pun itu tidak masalah ya. Itu tergantung dengan pendapatan kaliannya, tergantung sama diri kaliannya lagi, balik lagi ke diri kalian ya sebenarnya ya. Dan yang jelas pastinya namanya orang berdagang sama orang bekerja itu pastinya memang berbeda, karena untuk pendapatannya saja juga pasti berbeda dong ya. Kalau misalkan bekerja dia pastinya sudah penghasilan tetap ya. Kalau misalkan berjualan itu kan mereka lebih kayak ke usaha mereka, usaha untuk mendapatkan cuannya gitu ya. Jadi kalian jelas ini tuh sangat berbeda, tapi tidak masalah juga kalaupun kalian nantinya memang mau ada libur atau kalian mau full, itu tergantung dengan kaliannya. Tapi itu nggak akan membuat kalian. Jadi buat kakak-kakaknya yang memang mau memulai usaha, jangan takut kalau misalkan kalian mau libur-libur, nggak apa-apa. Karena memang pada dasarnya setiap orang itu memang memerlukan hari libur ya, untuk me time bersama keluarga ya kan, atau diri sendiri. Pasti memang harus ada jeda ya untuk diri sendiri ya gitu. Tapi yang namanya usaha dagang, kita itu dapat penghasilan kita dari hari itu juga ya. Jelas berbeda sama bekerja. Oke? Sampai situ kalian paham ya kakak-kakak ya. Jadi jelas sangat berbeda sekali. Dan untuk 30 hari fullnya itu tuh sebenarnya bisa dibilang tergantung kalian mau full atau tidak pun tidak apa-apa.
Next ke pertanyaan keempatnya. Pertanyaan keempat ini juga sama, sering banget orang mempertanyakan tentang hal ini. Apa iya dikira jualan itu gampang? Nah, jualan itu memang gak mudah, tapi memang tergantung dengan mindset kita masing-masing ya. Jadi tergantung oleh pikiran kitanya. Tapi kalau misalkan kalian itu bisa membaca situasinya, itu malah kalian bisa dapat untung yang sangat besar. Contohnya kita tuh punya banyak contoh ya. Kalau misalkan contohnya itu kalau misalkan kalian itu di satu tempat yang sepi, kalian itu bisa berpindah ke tempat yang lainnya seperti itu. Karena pada dasarnya hawker ini memang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalian itu bisa lebih mengeksplor, bisa lebih mencari peluang-peluang yang lebih besarnya. Dan contoh lainnya itu kalian itu bisa menawarkan untuk acara hajatan ya, untuk acara hajatan tuh biasanya orang-orang hajatan atau orang-orang yang punya acara-acara penting biasanya memang ingin ada menu-menu dessert ya untuk penutup ya. Nah, menu-menu penutup seperti itu biasanya para agen atau para hawker itu biasa menawarkan dagangannya untuk di acara hajatan, pesta ulang tahun dan lain sebagainya. Dan itu tentunya bisa mendapatkan penghasilan tanpa keliling. Jadi memang peluangnya itu bisa dapat dari mana saja sebetulnya dan sangat mudah. Terlebih kalau memang kalian itu bisa mengambil peluang tersebut. Jadi memang peluangnya itu sangat besar ya, peluangnya sangat besar. Dan kalau misalkan berjualannya saat itu lagi sepi, kalian jangan down ya, karena memang pada dasarnya semua usaha itu nggak mungkin yang sia-sia ya. Dan untuk mendapatkan omset yang tinggi itu tersebut juga setiap orang itu pastinya punya pola pikirnya yang sangat berbeda-beda. Untuk cara majunya pun pasti mempunyai mindset yang berbeda-beda ya. Jadi maka dari itu kalian itu harus berpikiran luas. Jangan selalu berpikiran negatif thinking, karena pada dasarnya kalau memulai usaha itu kita tuh harus semangat dan juga harus berpikiran positif juga. Kita next ke pertanyaan terakhir atau ke pertanyaan yang kelima. Biasanya ini juga sering banget dipertanyakan oleh kakak-kakak hawker yang emang pengen bergabung jadi hawker di kita ya. Sering banget nih yang nanya kayak gini, emangnya harus habis? Emangnya harus setoran? Untuk setoran sendiri itu para hawker itu sebenarnya tergantung agen mereka masing-masing ya. Jadi misalnya agen itu punya satu hawker ya. Untuk satu hawker itu biasanya mereka tuh setoran ke agen itu 200.000. Tapi 200.000 itu mereka tuh bisa dibilang untuk mereka balik modal ya. Jadi buat mereka itu beli es krimnya di si agen. Nah, untuk para agen ini baru nih, mereka jual harga es krimnya tuh dengan harga berapa? Karena pastinya setiap agen itu berbeda-beda ya. Ada yang 145, bahkan ada yang lebih, bahkan ada yang kurang. Seperti yang aku bilang, tergantung sama harga jual kalian para agen masing-masing. Nah, seperti itu ya. Jadi kakak-kakaknya, kalau misalnya kalian ini ada yang kurang paham, kalian bisa banget langsung komen aja di kolom komentar, pasti bakal kita bantu ya gitu. Dan kalian juga semoga sangat bermanfaat. Untuk pertanyaan-pertanyaannya juga nanti boleh banget kalian ditulis saja di kolom komentarnya. Oke, terima kasih. Buat kalian yang mau pada bergabung menjadi agen Hawker Ice Indonesia, kalian bisa hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih. Have a